Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nugra, NPM saya 2370201018. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan menjelaskan mata kuliah komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dalam komunikasi antar pribadi perlu adanya timbal balik yang berkaitan mengenai topik yang dibicarakan. Proses penyampaian pesan yang terjadi saat komunikasi antar pribadi berlangsung tidak dapat diubah atau diulang kembali. Komunikasi antar pribadi mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi serta memerlukan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi bersifat transaksional yang berarti bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak menyampaikan dan menerima pesan. Dalam komunikasi antar pribadi, pesan-pesan menjadi sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan kondusif. Yang kedua yaitu proses komunikasi antar pribadi, yang dimana yang pertama yaitu pengiriman pesan. Proses komunikasi dimulai dengan pengiriman pesan dari sumber ke tujuan. Pesan ini dapat berupa kata-kata, gambar, atau simbol lainnya yang memiliki makna yang jelas. Yang kedua, penerimaan pesan. Penerimaan pesan harus menerima dan memahami isi pesan yang dikirimkan. Penerima ini dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti mendengar, membaca, atau melihat. Yang ketiga yaitu interpretasi pesan. Penerima pesan harus mampu mengekspresikan makna yang tergantung dalam pesan. Interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan makna yang tergantung dalam pesan dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi. Yang keempat yaitu respon. Setelah penerimaan pesan, memahami dan menginterpretasikan isi pesan, ia harus memberikan respon yang sesuai. Respon ini dapat berupa balasan, pertanyaan, atau tindakan lainnya yang relevan. Yang kelima yaitu pengawasan. Proses komunikasi antar pribadi memerlukan pengawasan agar pesan yang dikirimkan tidak terdistorsi atau terlalu jauh dari makna yang diinginkan. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti meminta konfirmasi balasan atau memantau hasil tindakan yang diambil. Dalam proses komunikasi antar pribadi, faktor-faktor seperti kepercayaan, emosi, dan budaya juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan memperhatikan faktor-faktor ini agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah membantu mengembangkan hubungan interpersonal seseorang, mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain, serta memungkinkan seseorang memperoleh respon secara langsung. Dalam komunikasi antar pribadi, tujuan utama adalah mengurangi terjadinya konflik, memperoleh informasi, hingga mendeteksi kebohongan. Contoh paling mudah dipahami dari komunikasi antar pribadi adalah antara dokter dengan pasien, guru dengan siswa, pedagang dengan pembeli, dan lain-lain. Tujuan komunikasi antar pribadi juga melibatkan pengembangan komunikasi yang suportif atau akurat, terutama dalam situasi dan situasi yang memerlukan interaksi langsung antar individu. Yang keempat yaitu pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses penting dalam interaksi manusia yang memungkinkan
individu memperoleh informasi yang baru, mengurangi ketidakpastian, dan mengaruhi orang lain. Dalam komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memperoleh respon secara langsung dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Tujuan komunikasi antar pribadi meliputi memperoleh informasi, mengurangi konflik, mendeteksi kebohongan, dan mempengaruhi orang lain. Komunikasi antar pribadi juga memungkinkan seseorang memahami orang lain lebih baik, memproteksi apa yang orang lain pikirkan, rasakan, dan tindakannya, serta membantu dalam membangun harmonisasi keluarga. Dalam konteks profesional, komunikasi antar pribadi sangat penting dalam bidang kesehatan, seperti antara dokter dengan pasien, guru dengan siswa, dan petugas kesehatan dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu contoh komunikasi antar pribadi. Yang pertama yaitu komunikasi dengan teman. Saya dapat memberikan contoh komunikasi dengan teman yang dilakukan melalui SMS, WhatsApp, atau panggilan telepon. Misalnya, jika saya ingin meminta teman untuk bermain bola pada sore hari, saya dapat mengirim pesan, "Hey, mau bermain bola sore ini?" Teman saya dapat menjawab, "Ya, saya siap," atau "Tidak, saya memiliki kewajiban lain." Yang kedua yaitu komunikasi dengan guru. Komunikasi dengan guru dapat dilakukan melalui email, panggilan telepon, atau pertemuan. Misalnya, jika saya ingin meminta bantuan dari guru saya tentang materi yang tidak dipahami, saya dapat mengirim email, "Hi, I'm having trouble understanding the material in class. Could you please help me with it?" Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.